Salam Rahayu, saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara. Saat ini kita lagi berada di Padepokan Perguruan Silat Setia Hati Tuh Tekad di Kota Madiun. Kebetulan saat ini saya lagi didampingin oleh sesepuh di perguruan Setia Hati Tuh Tekad di Kota Madiun. Selamat malam Bapak. Mungkin bisa diperkenalkan Pak, asmanipun. Saya atas nama Abdul Bobur Suyanto sebagai di perguruan Silat Ketua 1 perguruan Silat Pusat Seura. Kalau di perguruan Silat itu mengajarkan sebuah pencak silat untuk masyarakat. Mengajarkan bela diri ya Pak. Guru besar yang pertama Raden Singgi. Raden Singgi. Beliau ini asli orang mana Pak? Asli orang Madiun. Asli orang Sewulan. Orang Madiun, desa Sewulan ini Pak. Berarti alamatnya Padepokan ini adalah desa Sewulan. Itu pada tahun berapa Pak didirikan perguruan ini? Kalau tidak salah 1918. 1918 sudah 104 tahun ya Pak ya, sudah 100 tahun lama ya Pak. Pak, semenjak mungkin kan dengan berjalannya waktu mungkin guru besar kan sampun suwargi nih Pak, berarti ada generasi penerusnya dong Pak. Jadi mungkin generasi kedua, guru besar ketiga, mungkin kalau boleh tahu Pak diperkenalkan. Semenjaknya almarhum guru besar Raden Singgi bisa dilanjutkan adik kandungnya. Dilanjutkan adik kandungnya yang bernama Raden Sukojo. Raden Sukojo. Terus setelah itu Pak ada generasi berikutnya. Semenjak Raden Sukojo jangan meninggal, ada penerusnya ya guru murid dari sini. Jadi almarhum Agus Wiyanto. Oh, muridnya langsung Pak. Almarhum Bapak Agus Wiyanto. Agus Wiyanto. Terus sampai detik ini beralih ke detik ini Agus almarhum diteruskan putra yang pertama Gus Khairul Umur. Berarti langsung diteruskan oleh putra kandung sendiri. Pak, kalau boleh saya tanya ini Pak, perguruan silat ini apakah ini terbuka untuk umum Pak? Ketika ada siswa atau calon murid ingin bergabung, apakah ini terbuka atau khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya khusus cowok atau mungkin cewek, boleh? Dan usia berapa Pak minimal kalau latihan di sini? Ya, perguruan sertifikat untuk umum. Oh, untuk yang umum terbuka ya Pak? Yang masih untuk fisik dan untuk sehat jasmani rohani, batas umur mulai masuk SMP sudah masuk perguruan. Berarti siapapun boleh. Tidak memandang dulu ya Pak ya, mau cowok mau cewek siapapun mungkin sesuai porsinya ya Pak yang dilatih. Pak, kalau misalnya nih dari siswa baru yang bergabung di perguruan ini dikatakan sebagai pendekar sejati atau keluarga di perguruan Tuh Tekad ini, kira-kira menempuh latihan berapa tahun? Kurang lebih 1,5 mencapai jurus 10. Dikatakan warga atau keluarga itu sekitar 1,5 tahun ya. Jadi senjata juga diajarkan di perguruan ini ya Pak. Termasuk kaki yang diperagakan kaki rambi, ruyung, roya, pedang, trisula. Berarti selain mengajarkan pencak, silat, bela diri, juga bermain senjata untuk menguasai itu. Setelah siswa itu sah menjadi keluarga di perguruan ini Pak, kurang lebih 1,5 tahun ya Pak, ada nggak Pak ilmu atau metode pelatihan lagi Pak untuk tingkatan mungkin yang lebih tinggi? Ada, masih banyak. Tapi kadang-kadang anak-anak siswa sudah tahap pertama, kadang-kadang mau ke tingkat kedua kan maaf ya, agak berat, kadang-kadang tidak banyak yang ikut, cuma
satu dua yang ikut meneruskan melanjutkan tingkat kedua. Mungkin metodenya terlalu berat ya Pak ya. Dan apalagi untuk zaman now, anak-anak milenial ini ketika diajak berlatih dengan komitmen sungguh-sungguh, sedikit suloyo ya Pak, kadang-kadang aras-arasan. Kalau memang naik jurusan tidak berat, cuma spiritualnya ada yang Ada spiritualnya ya Pak. itu yang agak berat. Ibaratnya orang Jawa ya tirakatnya rasanya lebih berat. Oh, berarti untuk level berikutnya Ya. itu cenderung ke spiritualnya ya Pak. Berarti ada semacam teknik pernafasan. Pak, di pusat Sewulan ini Pak, tuh tingkat ini kan umurnya sangat tua nih Pak. Dan info yang kita dapat bahwa perguruan silat Tuhu Tingkat ini kan sudah berkembang dengan pesat. Nah, ada nggak Pak latihan-latihan di tempat lain di luar pusat ini Pak? Ada dari luar kabupaten termasuk Ponorogo ada ya Pak? ya memang kami masih menggunakan ya dia masih terbatas. Jadi berkembang, ada pelatihan-pelatihan sendiri, mungkin di rumah para siswa yang mungkin areanya di Ponorogo atau di Madiun atau mungkin sekarang sedang di situ ya Pak? Di sana di luar kecamatan Dagan Pak. Oh, di luar kecamatan Dagengan juga ada. Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, ketika siswa-siswa latihan di sini, berlatih di sini, ini diajarkan semacam kekompakan atau kerukunan Pak dalam latihan. Karena yang saya tangkap di luar sana Pak, rata-rata ketika meskipun satu perguruan itu ketika beda cabang, kadang-kadang mereka tidak saling kenal Pak. Nah itu juga diajarkan kekompakan dan perseduluran itu nggak Pak di sini? Di sini diajarkan. Memang kenapa ya? Inti pertama untuk melatih anak-anak merupakan untuk menghidupkan buyuk rukun untuk menyatukan masyarakat. Baik. Pak, ini pertanyaan sedikit rahasia Pak. Kira-kira di perguruan silat ini ada nggak sih Pak jurus pamungkas Pak atau aji-aji Pak? Nyuwun sewu niki. Ada. Oh ada ya Pak. Apa itu? Biar saudara-saudara pendidikan di Nusantara bisa semakin tahu dan kenal apa itu perguruan Setiahati Tuhu Tingkat. Ada jurus ya ada orang Jawa ya ada doa yang ada sama ada. Larinya tetap ke spiritual ya Pak. Iya. Tapi tidak semua murid dikasih. Oh tidak semua seperti itu. Iya. Terus begini Pak, saya sempat mencari info soal perguruan ini Pak. Yang saya tangkap info bahwa semua siswa di sini itu warna sabuknya sama Pak. Itu bagaimana Pak? Rata-rata di luar sana kan kadang-kadang berbeda tingkatan, itu beda warna Pak. Bagaimana di perguruan ini? Kalau sih sudah sampai nenek moyang guru besar yang pertama memang satu warnanya putih. Kalau masih belum warga ya seperti sabuk biasa itu yang sudah warga itu khusus yang memberikan warga sini cuma dari asalnya dari warga yang dikelola untuk panitia. Khususnya di Sasan lebarnya 2 meter itu. Ibaratnya saja untuk yang kemarin waktu dulu untuk zaman perjuangan itu sabuknya seperti itu. Kalau memang kita melawan penjajah Belanda, kalau memang itu meninggal untuk mengafani pendidikan. Berarti setiap siswa yang bergabung di sini itu wajib membawa sabuk sendiri-sendiri yang berwarna putih. Setelah tekun berlatih di sini, akhirnya diserahkan pihak guru besar atau padepokan ini akhirnya istilahnya diberi apa ya Pak, doa yang berkaitan dengan spiritual lalu dikembalikan lagi ke warganya sendiri ya Pak. Kalau dikembalikan warga ini tidak boleh dipakai Sembarangan. untuk ngajen untuk nanti Karena itu sifatnya sangat sakral ya Pak. penting ya untuk acara kegiatan cuma tidak sudah ngajen dipakai enggak. Berarti tidak ada perbedaan di sini ya Pak, tetap satu warna ya Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa ini ada kaitannya dengan penjajah Pak, khususnya
zamannya adalah Belanda ya Pak. Kadang-kadang saya ini masih bertanya Pak, kenapa sih perguruan silat bela diri yang berkaitan atau berwarna silat itu gerakannya semacam menari Pak? Itu ada filosofi apa Pak? Memang kalau Atau memang gayanya memang menari itu atau bagaimana? memang dari bentuk berarti yang kemudian kan seninya itu Oh, kan seninya. seninya. Nah, kalau riwayat dari yang seperti waktu zaman penjajah dia dilarang tidak pencak silat, otomatis untuk melakukan Belanda tidak bisa melarang latihan. Berarti ada sejarah di Ya. situ ya Pak. Menurut literasi berarti pada zamannya Ya, bahwa penjajah Belanda ya Pak itu melarang putra daerah atau putra nasional ini melakukan kegiatan bela diri karena dianggap membahayakan bisa memberontak seperti itu. seperti itu. Akhirnya oleh sesepuh pada zamannya dikelabui berupa atau kemasan lewat tarian, lewat kesenian. Jadi seperti itu ya Pak. Oke, mantap sekali Pak. Pak, ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara? Bagaimana sih untuk menjadi seorang pendekar yang sejati Pak? Kalau dari perguruan pendekar cuma singkat, yang udah pendekar untuk mencetak generasi muda yang akhlakul karimah, budi luhur itu aja. Seperti itu. Bagian bujur sama semua perguruan untuk mencakup buyuk rukun, tidak punya pemusuhan itu yang jelas Berbudi luhur, budi luhur, akhlakul karimah, berjiwa kesatria seperti yang berguna bagi nusa dan bangsa. dan masyarakat. Mantap sekali Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Semoga perguruan silat Setia Hati Tuhu Tekad semakin maju jaya dan sukses. Amin, Pak. amin. Terima kasih kembali. Salam persaudaraan. Saudara-saudara pendekar di seluruh Nusantara, ada sebuah pesan yang tersirat di perguruan silat Setia Hati Tuhu Tekad di Kota Madiun. Setia terhadap kebenaran, selalu menjaga hati yang bersih dan bertekad menjadi seorang kesatria yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Salam pendekar.